Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk ujian sekolah atau PSAJ untuk kimia kelas 12 ya. Ya, semangatnya belajarnya ya dek ya. Kita akan mulai nomor 1. Semangat ya. Konfigurasi elektron X2+ dari suatu unsur X24. Ini berarti kan nomor atomnya ya. Langkah pertama kita konfigurasikan untuk yang unsur netralnya dulu ya. 24 saya gunakan argon 18, lalu ada 4s2 dan 3d4. Nah, hati-hati untuk yang 24 ya. D itu tidak boleh 4 dan tidak boleh 9, karena dia akan lebih stabil menjadi penuh atau setengah penuh. Maka D nya jadi 5, sini kepinjem 1 ya, 2 kepinjem 1 jadi 1, sama saja 24, tapi ini lebih stabil. Nah, ya baru nih yang ditanya adalah X2+. X2+ itu artinya elektron terluarnya keambil 2. Yang keambil 2 itu adalah yang 4s-nya dulu ya, karena ini kulit terluar. S-nya terambil 1, D-nya terambil 1, sisa 4. Terambil 2 elektron. Maka nanti bersisa 3d4. Cari yang terluarnya 3d4. Begitu guys. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ini sama saja dengan argon, 4s2 nya hilang, 3d4. Paham ya? Jawabannya adalah E. Ya, kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan sistem periodik unsur yang ditanya konfigurasi unsur N. Oke ya. Ini untuk golongan 1A itu di sini ya, namanya golongan utama. Ini masuk ke golongan 2A. Nah, 3A itu di sini deh, ya, jangan di sini 3A. Ini jangan 3A. Ini itu sudah termasuk golongan transisi. Begitu ya. Nanti sampai ke sana ini yang terakhir adalah golongan 8A. Nah, ini transisi. Oke, transisi dengan periodenya periode 1, periode 2, periode 3. Lah, ini adalah periode 4. Untuk golongan transisi, maka nanti elektron valensinya itu adalah SD. Nah, adik carilah yang subkulitnya SD. Maka ini salah, ini salah. Periodenya 4, ini betul, periode 4, periode 4, periode 4. Lah, N ini adalah golongan berapa, Mbak? Kalau untuk periode 4 golongan transisi itu diawali dari golongan 3B ya. Jadi ini dari golongan 3B ya, Dek. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B itu ada 3 ya. Ini 8B. Lalu di sini ada 1B dan di sini ada 2B. Nah, untuk N ini nomor atomnya adalah 21. Kita akan coba ya. Unsur N ini adalah 21, maka saya gunakan argon 18, 4s2, 3d1, 18, 20, 21. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya, Dik ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Ikatan kovalen koordinasi pada senyawa HNO3 ditunjukkan oleh nomor. Ikatan kovalen koordinasi adalah jika salah satu atom atau unsur yang menyumbangkan kedua PEB-nya lalu dipakai bersama. Kita coba ya, lihat poin ke-1. Ini namanya kovalen tunggal biasa ya, bukan koordinasi. Kenapa, Mbak? Karena H nyumbangin, O juga nyumbangin, lalu dipakai bersama. Ini juga kovalen tunggal biasa, masing-masing menyumbangkan lalu dipakai bersama. Nah, yang ini nomor 4, ini juga kovalen biasa tetapi kovalen rangkap ya. Nomor 4 ini O nyumbangin 2, N nyumbangin 2 lalu dipakai bersama. Nah, yang dikatakan koordinasi itu adalah poin ketiga. Kenapa? Di sini O-nya tidak menyumbangkan tuh, tetapi N menyumbangkan kedua elektronnya untuk berpasangan dengan O yang di bawah. Nah, ini disebut kovalen koordinasi. Hanya salah satu atom yang menyumbangkan elektronnya, yang satu tidak menyumbangkan, lalu dipakai bersama. Begitu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Senyawa M mempunyai sifat sebagai berikut. Jenis ikatan senyawa M tersebut adalah
mudah larut dalam air. Yang mudah larut dalam air itu adalah ikatan ion dan ikatan kovalen polar. Nah, berarti ini salah ya, Dek. Ini juga salah, logam itu tidak mudah larut dalam air. Selanjutnya, dapat menghantarkan listrik dalam fase cair. Cair itu nama lain dari leburan. Nah, yang bisa menghantarkan listrik dalam bentuk leburan, ini kata kuncinya, yaitu ikatan ion. Kalau kovalen polar bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan saja, lelehannya enggak, ya. Maka jawabannya adalah poin E. Titik didihnya tinggi, betul ya. Lanjut ya, Dik ya. Kita masuk ke soal nomor 5. Larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat ditunjukkan oleh, kalau yang kuat ya, intinya adik cari yang nyalanya terang dan gelembung banyak. Itu kalau elektrolit kuat ya, kamu cari yang terang. Nah, ini gelembung ada itu artinya maksudnya banyak ya. Maka poin 1 betul, ini adalah elektrolit kuat. Berarti yang belakangnya tuh poin ke-1 ya. Ini ya, Dek. Kita lihat poin ketiga, tidak menyala atau lampunya mati tapi ada gelembungnya, maka dia elektrolit lemah ya. Jawabannya adalah 3 dan 1. Ini lemah, ini kuat. Paham ya, Dek ya? Kalau untuk poin 2, tidak menyala, tidak ada gelembung, ini adalah non elektrolit. Tidak menyala, tidak ada gelembung, ini juga non elektrolit. Menyala, ada gelembung, ini mungkin menyala doang tetapi tidak terang ya. Jadi ini elektrolit lemah. Oke ya. Next kita masuk ke soal nomor 6. Di antara pasangan atom berikut ini, manakah yang dapat membentuk senyawa ikatan ionik? Ikatan ionik itu terjadi jika ikatan yang di dalamnya ada logam ketemu non-logam. Logamnya itu biasanya adalah logam golongan 1A, golongan 2A, ya, aluminium, atau golongan transisi. Transisi itu golongan B ya. Kalau yang non-logamnya mana ya, Mbak? Ya bisa golongan 6A, bisa golongan 7A, ya, 4 sampai 5 itu juga non-logam. Ya, berarti yang bisa membentuk ikatan ionik kita lihat, kalsium itu adalah logam. Nikel itu juga logam, logam sama logam tidak bisa. Kita cari yang logam dan non-logam. Cu itu adalah logam, argon itu adalah gas mulia. Gas mulia itu sukar bereaksi ya, Dek, karena dia sudah stabil, maka salah juga. F ini adalah golongan 7, maka non-logam. S itu golongan 6, non-logam, maka justru ini nanti bisa membentuk ikatan kovalen non-logam dengan non-logam, begitu ya. Zn ini adalah logam transisi, K itu logam golongan utama yaitu golongan 1A, logam dengan logam, berarti salah lagi. Na itu golongan 1A ya, ini adalah natrium, ini logam. Sedangkan Cl itu adalah golongan 7A, ini adalah non-logam. Logam ketemu non-logam itu bisa membentuk ikatan ion. Oke, next ya, masuk ke soal nomor 7. Nama HNO3 dan H3PO4. H di sini itu dibacanya adalah asam. Ya. Nah, NO3 itu nitrat, PO4 itu fosfat. Jadi namanya asam nitrat dan asam fosfat. Jawabannya B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 8. Ini masuk ke stoikiometri ya, hukum dasar kimia. Saya akan buat reaksinya dulu ya. Ada 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah dengan 6H2O. Tahap awal pembuatan asam nitrat ya sebagai berikut. Volume nitrogen monoksida yang dihasilkan pada reaksi 6 liter gas amoniak. Amoniak tuh sini ya, ini sebanyak 6 liter. Yang ditanya tuh nitrogen monoksidanya tuh berapa liter. Nah, ini berarti hukum Gay-Lussac ya, Dek. Yang namanya volume boleh digunakan untuk perbandingan koefisien. Jadi mencari volume NO, nanti rumusnya adalah 4/4 yang diketahui dikali 6 liter. Ya wis ya, 4/4 itu adalah 1,
saya kali dengan 6 liter, maka jawabannya 6 liter. Misalkan Dek, yang ditanya adalah volume oksigen nih, maka volume oksigen yang dibutuhkan berapa Mbak? 5/4 ya, 5/4 dikali 6 liter, nanti ketemu. Oke, berarti H2O yang dihasilkan berapa liter nih? Sama saja, 6/4 dikali 6 liter, nanti ketemu juga ya. 36/4 itu 9 liter. Oke ya Dek ya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9 dan 10. Ini adalah terakhir untuk part ke-1 ya. Pertamax adalah bahan bakar dengan angka oktan 92. Angka oktan itu adalah angka yang menunjukkan isooktan ya, kandungan isooktan. Kandungan isooktan dibanding dengan N-heptan. Nah, dan N-heptan. Oke, kalau misalkan angka oktannya itu tertulis 92, itu artinya kandungannya isooktannya adalah 92% dan N-heptannya itu sisanya 100 dikurangi 92 itu kan 8 ya Dek, 8% N-heptan. Gitu ya. Ini masuk ke bab minyak bumi, jawabannya A. Nomor 10, di bawah ini yang termasuk entalpi pembakaran ya, delta Hc ya. Mana sih yang merupakan delta Hc? Delta standar C. Entalpi pembakaran itu ciri khasnya itu pasti eksoterm. Reaksinya adalah eksoterm ya. Eksoterm itu ditandai delta H-nya adalah negatif. Maka nanti ini salah. Jadi ya, ini salah. Selanjutnya dibutuhkan oksigen ya. Sebagai contoh kita lihat ya, untuk poin C ada C2H6 dibakar nih plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O ya, jawabannya adalah C. Lalu yang poin B apa nih? Ada N2 ditambah dengan H2 menghasilkan NH3. Ini unsur ditambah unsur membentuk senyawa. Ini namanya entalpi pembentukan. Paham ya Dek? Namanya entalpi pembentukan. Selanjutnya 2P ditambah Cl2 ya, P ditambah Cl2 menghasilkan PCl5. Ini juga entalpi pembentukan ya. Entalpi pembentukan adalah entalpi yang merupakan senyawa ya, dibentuk langsung dari unsurnya. Nah, kalau untuk poin E itu namanya entalpi kebalikannya pembentukan tapi penguraian. 1 mol senyawa diurai menjadi unsurnya, yaitu H2 dan O2. Ini H2 dan O2. Oke ya Dek ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di part kedua. Assalamualaikum.